Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Adi. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu. Amin. Kali ini kita masih belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran yang kelima dan keenam. Dalam pembelajaran 5 dan 6, kita belajar bahasa Indonesia, SBDP, IPA, PPKN. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ayolah bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Yang pertama kita akan membahas bahasa Indonesia mengenai memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Kali ini kita akan memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Kita juga akan menentukan kesesuaian isi teks dengan perkiraan informasi. Sebelumnya, baca teks non-fiksi berikut. Menjadi aktivis peduli lingkungan dengan mengumpulkan koran bekas. Sikap peduli terhadap lingkungan sebaiknya dilakukan oleh siapa saja. Flavian Abesam yang berasal dari Abu Dhabi menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Ia telah mengumpulkan lebih dari 650 kg koran bekas. Ia juga mengumpulkan 60 telepon genggam tidak dipakai untuk didaur ulang. Menurutnya, kita harus menjaga lingkungan meski dengan cara yang sederhana. Tindakan yang dilakukan Sam merupakan bagian dari gerakan daur ulang yang diprakarsai oleh kelompok lingkungan Emirat EEG. Kegiatan tersebut terdapat dalam kampanye Reclaim Rainforest Rapid. Sam memulai keikutsertaannya dalam gerakan ini dengan menyumbangkan 450 kg koran bekas. Lalu ia kembali menyumbangkan 200 kg koran bekas lainnya. Sam mulai peduli lingkungan di usia 6 tahun setelah mengikuti kegiatan serupa di sekolahnya. Sam kemudian mulai sering mengikuti kegiatan kampanye lingkungan dengan mengumpulkan kertas dan kaleng bekas serta melakukan penghijauan. Sam juga mendatangi toko elektronik untuk mengumpulkan telepon genggam yang tidak terpakai. Kita sudah membaca sebuah teks non-fiksi, kita tuliskan judul dan kata kunci pada judul, kemudian kita tentukan perkiraan informasi sesuai dengan kata kunci. Judul teks, menjadi aktivis peduli lingkungan dengan mengumpulkan koran bekas. Kata kunci pada judul, yang pertama aktivis, yang kedua peduli lingkungan, yang ketiga mengumpulkan koran bekas. Perkiraan informasi sesuai kata kunci. Kepedulian seorang aktivis terhadap lingkungan dilakukan dengan mengumpulkan koran bekas. Kesesuaian isi teks dengan kata kunci. Isi teks setelah dibaca sama dengan perkiraan informasi, yaitu tentang seorang aktivis yang peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya SBDP, mengenal alat musik daerah, interval nada, harmonis dan melodis, menentukan kenyamanan nada. Yang pertama kita mengenal alat musik daerah. Indonesia terdiri dari berbagai daerah, setiap daerah memiliki alat musik yang berbeda. Alat musik daerah digunakan untuk mengiringi lagu daerah. Alat musik daerah juga digunakan untuk mengiringi tarian daerah. Ayo kita amati beberapa alat musik daerah di Indonesia. Yang pertama, telompong dari Sumatera Barat. Yang kedua, angklung dari Jawa Barat. Yang ketiga, sampai dari Kalimantan Timur. Yang keempat, kolintang dari Sulawesi Utara. Yang kelima, rindik dari Bali. Dan yang keenam, tipa dari Papua. Masih banyak yang lainnya alat musik daerah.
Interval nada harmonis dan melodis. Kita sudah bisa menentukan interval nada pada lagu Maryam Tamong. Interval nada berdasarkan cara memainkan dibedakan menjadi dua jenis. Ada interval nada harmonis dan melodis. Interval harmonis merupakan dua nada yang dibunyikan secara bersama-sama. Sementara itu, interval melodis merupakan dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Interval melodis terdiri dari dua jenis, yaitu interval melodis ascending dan descending. Interval melodis ascending merupakan interval dari nada rendah ke nada tinggi. Sementara itu, interval melodis descending adalah interval dari nada tinggi ke nada rendah. Lihatlah contoh berikut. Ada interval harmonis dan interval melodis. Di sini interval melodis ada dua, ada ascending interval dan descending interval. Selanjutnya, menentukan kenyamanan nada. Kita sudah bisa memainkan beberapa nada sesuai interval menggunakan alat musik. Ada nada yang terdengar nyaman, ada juga nada yang tidak terdengar kurang nyaman. Kita bisa menuliskan nada yang nyaman dan kurang nyaman dalam tabel. Yang pertama, interval nada C ke C nyaman didengar, C D tidak nyaman didengar, C E nyaman didengar, C F nyaman didengar, C G tidak nyaman didengar, C A nyaman didengar, C B juga dapat nyaman didengar, C G, C F tidak nyaman didengar. Berikutnya, pembelajaran IPA. Cara mengatasi permasalahan pada masa puberitas. Cara mengatasi permasalahan pada masa puberitas. Kita sudah belajar perubahan yang terjadi pada masa puberitas. Perubahan pada masa puberitas dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Dari sisi kesehatan, masa puberitas dapat membuat produksi keringat meningkat yang menyebabkan bau badan. Selain itu, masa puberitas juga memicu tumbuhnya jerawat. Dari sisi perilaku, masa puberitas dapat membuat kita lebih aktif dan penuh rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang tinggi dapat memicu remaja untuk mencoba hal-hal yang negatif seperti narkoba. Permasalahan-permasalahan tersebut sebaiknya diatasi. Ayo kita perhatikan cara mengatasi permasalahan pada masa puberitas. Cara mengatasi permasalahan kesehatan. Yang pertama, masa puberitas kita harus mandi secara teratur. Yang kedua, kita membersihkan wajah secara teratur. Yang ketiga, membersihkan organ reproduksi secara rutin. Yang keempat, memakai pakaian dalam yang bersih dan menyerap keringat. Dan yang kelima, untuk perempuan wajib mengganti pembalut sedikit 2 kali sehari. Selanjutnya, cara mengatasi permasalahan perilaku. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang baik. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Yang keempat, berpikir dan melakukan hal yang positif. Yang kelima, mencari informasi terkait puberitas dan kesehatan reproduksi. Itulah cara mengatasi permasalahan pada masa puberitas. Berikutnya, PPKN. Manfaat melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Manfaat melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Kita sudah belajar tentang kewajiban. Ada kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan warga negara Indonesia. Setiap kewajiban memiliki manfaat jika dilaksanakan. Yuk kita pelajari manfaat melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Kewajiban, bangun pagi tepat waktu. Manfaatnya, tercipta ketertiban dalam kegiatan di rumah. Kewajiban menyayangi semua anggota keluarga. Manfaatnya, tercipta ketenangan dalam keluarga. Kewajiban mendengarkan nasihat orang tua. Manfaatnya, tercipta keharmonisan dalam keluarga. Yang selanjutnya, membantu orang tua. Manfaatnya,
pekerjaan yang dilakukan selesai lebih cepat. Dan kewajiban membersihkan tempat tidur, manfaatnya tempat tidur menjadi rapi. Selanjutnya, melestarikan adat dan budaya, manfaatnya keragaman adat dan budaya tetap terjaga. Kewajiban mengikuti pendidik dasar, manfaatnya mampu membaca, menulis, dan berhitung. Itulah pembelajaran kita kali ini. Mungkin ada yang belum jelas, bisa dilihat lagi videonya atau baca buku paketnya. Dan juga boleh bertanya langsung kepada Pak Adi. Itu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.